Saya refresh kembali bahwa penelitian kualitatif itu memiliki paradigma positivistik ya. Jadi paradigma positivistik itu merupakan antitesis dari paradigma positivistik. Metodologi kuantitatif yang sudah pernah kita pelajari dan kita praktekkan dan sudah menghasilkan keluaran berupa artikel, sudah disubmit walaupun belum berhasil, itu adalah untuk implementasi dari paradigma positivistik. Paradigma positivistik itu dipakai oleh ilmu-ilmu alam. Sementara kemudian sebagian kalangan ilmuwan sosial itu menganggap sasaran objek penelitian dari penelitian ilmu sosial itu berbeda dari penelitian ilmu alam. Mestinya juga menggunakan pendekatan atau paradigma yang berbeda, tidak menggunakan paradigmanya ilmu-ilmu alam kuantitatif, tetapi kemudian membuat paradigma baru yang sekiranya lebih cocok untuk diterapkan dalam menggali permasalahan sosial humaniora, begitu. Nah, kita kemudian akhirnya cara mengumpulkan datanya, cara menganalisis datanya itu tidak seperti penelitian kuantitatif, tetapi menggunakan paradigma penelitian kualitatif yang lebih bersifat naturalistik, bersifat alami. Jadi setting sosialnya itu betul-betul alami. Alami seperti apa? Ya alami itu berjalan seperti apa adanya yang terjadi di alam. Tidak ada engineering atau rekayasa. Seperti halnya eksperimen, itu kan ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan temuan-temuan penelitiannya. Nah, yang sudah kita selesaikan, kalau terkait dengan paradigma ini kalian belum paham, nggak masalah. Memang tidak mudah juga memahami apa itu paradigma positivistik, apa itu paradigma post-positivistik. Tapi kalau nanti masih ada waktu, kita akan kasih lebih jauh. Nah, sekarang kita belajar implementasi praktisnya, yaitu pelaksanaan penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif yang sudah kamu siapkan itu adalah tema penelitiannya. Jadi permasalahan penelitian itu sudah kamu tetapkan ya, kemarin sudah punya semuanya, sudah siap. Kayaknya nggak ada yang mau berubah. Silakan, kalau sudah ada setuju itu berarti kamu sudah lanjut. Nah, tentu kemudian permasalahan penelitian itu perlu dituangkan, biasanya ada di bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Dan latar belakang masalah ini biasanya menjadi nomenklaturnya kuantitatif. Maka kita ketika melaksanakan penelitian kualitatif, kita gunakan nomenklatur konteks penelitian. Nah, yang membedakan apa ini konteks penelitian? Sekali lagi, peneliti ketika melakukan penyajian terkait dengan latar belakang masalahnya itu harus melihat realitas empiriknya. Itu yang disebut dengan konteks. Kalau misalkan berbicara tentang kesadaran beragama, maka peneliti terlebih dahulu perlu mendapatkan data awal. Data awal terkait bagaimana sih kesadaran beragama dari sasaran penelitian kita. Informan kita yang calon informan kita itu kesadaran beragamanya itu seperti apa? Apa sih perilaku yang ditampilkan
kok kemudian kita mengangkat tema itu? Ada kemarin apa? Judul yang terakhir. Nah, misalnya ada fenomena yang yang kita lihat. Kok masyarakat atau kok lingkungan di sekitar kita itu kelihatannya memiliki toleransi tinggi kepada tetangganya yang beragama lain. Itu kira-kira faktornya apa? Apa karena kesadaran beragama? Nah, fenomena itu bisa dituangkan dalam konteks penelitian bahwasanya di masyarakat sini di kampung ini ternyata ada jalinan kerukunan yang tinggi di antara warga yang berbeda agama. Buktinya apa? Nah, buktinya itu kamu tunjukkan. Apa bukti dari toleransinya itu? Misalkan ketika ada kegiatan keagamaan di komunitas A, itu komunitas B itu membantu. Membantunya dalam bentuk apa? Misalnya menyediakan fasilitas parkir kan, menyediakan atau membantu keamanannya kan. Itu berarti ada fenomena yang menjadi konteks penelitian kamu. Nah, gitu. Jadi peneliti kualitatif itu ketika melakukan penelitian memang diawali dengan melakukan studi pendahuluan. Jadi ada studi pendahuluan yang dilakukan yang kemudian memberi penjelasan bahwa masalah penelitiannya itu seperti itu. Dia merasa tertarik untuk mengangkat tema ini. Kok bisa berbeda agama tapi tetap rukun? Kok bisa berbeda agama tetapi saling membantu? Apa ini kaitannya dengan kematangan beragamanya? Gitu. Sehingga peneliti berusaha untuk memotret kira-kira kematangan beragama dari masyarakat di sana itu seperti apa, kok kemudian melahirkan toleransi yang seperti itu. Nah, itu kemudian dituangkan di konteks penelitian. Setelah itu tentu kemudian peneliti kemudian mencari tahu kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang sekiranya itu mempengaruhi kematangan beragama atau faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi beragama. Nah, itu kemudian disajikan secara menarik di bab 1 dengan judul pendahuluan. Yang pertama itu konteks penelitiannya. Terus kemarin saya minta sebelum menetapkan fokus itu dilakukan identifikasi masalah. Nah, ketika sudah diidentifikasi masalah, lahirlah fokus penelitian. Sebetulnya contohnya ini nanti mungkin perlu dipertajam dengan beberapa pertanyaan. Misalnya begini ya. Kamu panggilannya apa sih? Kak Keliru? Enggak. Atau diganti? Enggak apa-apa, diganti. Ganti apa? Acak-acak. Oke. Misalkan gini. Terkait ketaatan beragama. Orang yang taat beragama itu apakah kemudian otomatis dia itu cenderung membenci agama lain? Misalkan ya, kok kayaknya sering begitu? Kayaknya itu sering sekali orang itu yang ketaatan beragamanya tinggi itu sering membenci pemeluk agama lain. Apa benar begitu? Misalkan, coba kamu cermati orang yang jidatnya hitam. Saya ini sudah berusaha membuat jidat hitam, tapi nggak bisa. Dikasih ini ya, kerikil 2 gitu ya. Pacar bisa itu kan?
Itu nanti perlu didalami. Orang-orang yang sepertinya soleh dengan tanda asari sujud itu apakah cenderung membenci pemeluk agama lain? Kenapa kok membenci? Ya boleh jadi karena dia meyakini betul agama yang benar itu, dan dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ini harusnya kita perlakukan sebagai musuh yang harus diberantas. Nggak boleh lagi ada kemusyrikan, nggak boleh ada kekafiran. Kita harus lantang teriakkan Allahu Akbar, gitu kan? Nah, itu apakah demikian potretnya itu? Nah, itu harus diperdalam oleh peneliti. Nanti supaya kemudian betul-betul semuanya itu berdasarkan realitanya begitu. Apakah kemudian misalnya kayak Fajri ini ya, Fajri ini kan kayaknya soleh ini kan, ilmu agamanya kuat gitu. Tahajudnya ini kayaknya setiap hari. Minimal dia bangun subuh itu lebih awal, karena dia harus putar ini target kan. Nah, kira-kira pandangannya terhadap pandangannya terhadap orang non muslim seperti apa? Dia benci, dia nggak mau bekerja sama, dia nggak mau duduk bareng, makan bareng. Misalnya dia laki-laki itu kira-kira kalau bersama itu terasa najis atau gimana? Itu yang sesama muslim aja itu ada kan, yang menganggap wah ini najis ini. Ketika ada orang non kelompoknya datang ke masjidnya dia, nah kan harus dicuci dengan 7 kali basuhan. Itu baru sama muslim loh. Nah, apa itu kemudian orang-orang yang punya keyakinan seperti itu apa kemudian sikap toleransinya, sikap respeknya, penghargaannya kepada pemeluk agama lain itu apakah tinggi atau rendah? Nah, itu perlu bisa diungkap lebih jauh. Terus kemudian bisa juga mengungkap orang-orang yang agamanya kayaknya bagus, tapi kok jalinan hubungan sosial dengan pemeluk agama lain kok kayaknya juga bagus. Itu kira-kira apa faktornya yang menyebabkan? Apa dia itu memang lemah dalam amar ma'ruf nahi munkar? Orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu kan pengennya ngebukin orang lain yang tidak sepahaman. Pengennya itu kayak ini ada kemungkaran di depan mata kita ini harus fal bayar biadih kan begitu. Ada judi. Ayo datangi bawa ini. Kan gitu kan, pengennya kan begitu. Iya aja ya. Kamu bodoh. Enggak ya. Berarti kurang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu Pak. Saya dulu begitu, saya dulu pengen begitu. Enggak ada sekarang kok enggak ya, sekarang enggak. Itu ada misalnya ini bioskop atau misalnya dengan bioskop aja dulu itu saya nggak suka. Karena di situ merasa tempat maksiat ini gitu. Tapi saya dulu ikut lihat layar tancap. Terus ada ini tempat hiburan itu biasanya apa namanya? Karaoke. Nah itu. Itu semangat amar ma'ruf nahi munkar itu kan harusnya begitu kan. Nah, umat Islam kan harus amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi yang duta religius. Nanti bisa digali beberapa. Kalau amar ma'ruf nahi munkar bukannya harusnya kita itu tidak mendukung gitu, terhadap praktek keagamaan orang lain. Sama siapa kalau mau? Sama
Jadi boleh kamu mendidik orang yang sangat religius, orang-orang yang religius, tetapi berteman baik dengan komunitas agama lain. Boleh membidik itu. Atau boleh membidik orang-orang yang sangat religius, tapi sangat membenci, nggak mau kerjasama, bahkan inginnya itu menghancurkan gereja. Dan juga ini berniat begitu. Ada rencana pembangunan gereja di kampung lain, kita udah bersiap-siap ikut kelompok yang melamar demo gitu. Kan nomor naik muka. Nah yang benar yang mana? Kamu yang mana nih yang mau? Dikira gimana sih? Kamu yang mana sih kamu? Jangan takut. Yang amar ma'ruf nahi munkar atau yang nggak amar ma'ruf nahi munkar? Seperti yang kayak gitu. Terus gimana? Ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam itu punya kewajiban ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan ada hadisnya, fal yughayyir biyadi. Nah, dengan tangan. Tanganmu enggak kami gunakan untuk menghancurkan disko-disko itu. Terus fa'ilam yastati bilisani fa bilisani. Fa'ilam yastati fa biqalbi fa huwa ataful iman. Ya aja lemah iman gitu kan. Sing strong imannya. Strong imannya kan ya biadin. Ya pada kamu ada tak ada? Apa saya keliru? Kalau saya keliru teruskan. Ya coba gimana dan? Membantu aja kamu nanti. Coba perspektif kamu seperti apa? Ya setelah kita kondisinya kan Pak. Berarti imannya itu ini. Kalau ketemu cewek cantik gitu situasinya Aman. Aku mau lolos. apa singkat enggak? Oke. Jadi kembali ke penelitian kualitatif itu perlu terlebih dahulu peneliti itu melakukan kajian awal dengan melihat fenomenanya. Terus dari fenomena itu kemudian dicermati permasalahannya apa, idealnya seperti apa, terus faktor-faktor yang mengaruhi itu apa, dan itu dituangkan dalam konteks penelitian. Nah terkait tema yang sudah kamu pilih itu, akhirnya kamu kemudian melakukan identifikasi. Sebetulnya pada tema ini itu ada banyak masalah, itu apa saja masalah. Tetapi kemudian jika kamu menemukan 20 macam pertanyaan yang itu kemudian tidak memungkinkan kamu untuk meneliti semuanya, kamu bisa pilih-pilih dulu. Pertama pertimbangannya apa? Ini urgen tidak? Sudah banyak nggak yang meneliti? Kalau sudah banyak yang meneliti, ya mungkin tidak perlu kan? Nggak terlalu urgen. Sudah diwakili oleh orang lain. Fardu kifayahnya sudah gugur misalnya begitu. Nah maka kemudian kamu cari tema lain yang sekiranya belum banyak diteliti tapi juga penting. Akhirnya kamu menetapkan dua ini kayaknya untuk kita dalami karena belum banyak diteliti orang. Yang kedua ini masih dibutuhkan untuk nanti menghasilkan rekomendasi perbaikan kehidupan selanjutnya. Nah, gitu. Akhirnya kemudian kamu menuliskan dua yang kamu anggap penting dan untuk diteliti itu untuk ditulis di fokus penelitian. Fokus penelitian itu adalah pertanyaan penelitian. Nama lain dari rumusan masalah. Tentu kemudian kita tuangkan di sini dalam bentuk kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Kalau ada yang buat rumusan masalah atau fokus penelitian kok tidak diakhiri dengan tanda tanya, itu salah. Yang namanya pertanyaan penelitian. Oke, berikutnya kemudian kalian harus segera menuntaskan bab 1 ini. Minggu depan sudah harus selesai. Bila perlu itu kemudian dilengkapi dengan poin D, tujuan
penelitian. Oke. Tujuan penelitian itu kalau kamu sudah terbiasa membuat rumusan tujuan penelitian di penelitian kualitatif, maka hasilnya nggak berbeda jauh ya. Ya menurut saya sama lah. Tujuan penelitian ini ketika menyusunnya, ketika kamu di kualitatif maupun di kualitatif. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada kan ya? Oke. Iya, bab 1 dibutuhkan ini ya Pak, kayak daftar besar atau belum ya? Sudah, semua gagasan itu pada hakikatnya gagasan kita itu harusnya kan gagasan ilmiah. Gagasan ilmiah itu adalah gagasan yang sudah terbukti kebenarannya. Jika kamu menuangkan pikiran kamu, kok kemudian belum terbukti kebenarannya, itu kan tidak disebut sebagai gagasan ilmiah. Nah, untuk disebut gagasan ilmiah perlu di backup dengan gagasan-gagasan yang sudah terbit di jurnal atau terbit menjadi buku. Nah, karena itu kemudian kamu tetap perlu memperkuat gagasan-gagasan yang kamu paparkan di poin A ini dengan rujukan-rujukan dari buku atau dari artikel. Tetapi memang harusnya seperti yang sudah sering saya jelaskan, ketika menyajikan gagasan dalam bentuk paragraf-paragraf itu, kamu itu bisa secara reflektif menyajikannya terlebih dahulu. Ini kalimat-kalimat kamu. Nomor 1, 2, 3 ini kalimat kamu. Kalimat-kalimat awal ini misalnya kalimat kamu. Terus diperkuat dengan gagasan yang sudah ada di artikel, di buku. Nah, terus kemudian kalimat keempat itu rujukan. Nah, dirujuk dari artikel atau dari buku. Nah, itu akhirnya gagasan kamu itu dianggap gagasan yang ilmiah. Karena ternyata gagasan kamu itu juga ada hubungannya, ada gagasan yang sama yang sudah terbukti kebenarannya gitu loh. Kalau belum ada itu, gagasan kamu itu nanti akan dianggap sebagai asumsi. Kalau ada orang mempertanyakan, loh ini kan asumsi kamu, loh asumsi saya ini didukung oleh temuan penelitian atau artikel yang sudah ada, sehingga gagasan saya ini sama ilmiahnya dengan gagasan yang mendukung ini. Nah begitu ya, kamu memberikan argumentasi itu bisa begitu. Maka kita dibutuhkan rujukan. Walaupun tidak apa ya, sebanyak di teori ya. Di latar belakang masalah itu mungkin secukupnya saja. Hanya saja untuk ini ya, untuk studi pendahuluan. Kalau kamu memaparkan fenomena yang terjadi di lapangan itu, kamu merujuknya itu bukan dari artikel atau dari buku, tapi bisa kamu tulis misalnya begini: hasil observasi tanggal sekian di mana. Kalau kamu ternyata wawancara, ya kamu sampaikan wawancara dengan Ahmad tanggal 20 Oktober 2024. Nah begitu. Jadi nanti ketika di fokus penelitian, di konteks penelitian, usahakan ada ini ya. Tapi juga ada beberapa rujukan yang lain. Kalau kamu nggak wawancara nggak apa-apa, observasi aja juga nggak apa-apa. Kebetulan misalnya kamu punya lingkungan yang mendukung terhadap penelitian kamu itu, ada komunitas agama lain yang contohnya ada tadi itu, komunitas agama lain. Kalau Dhani kan komunitas ini ya, pemabuk ya. Nah itu misalnya Dhani sudah punya komunitas pemabuk, sudah menciptakan komunitas sudah ada gitu. Cuma Dhani bisa mengamatinya misalnya dengan menceritakan
tempat khususnya itu apa ya kamu jelaskan. Pada umumnya tempat ini hanya didatangi oleh kelompok itu saja. Adapun jam mereka ketika melakukan itu adalah jam 10 malam sampai jam 3 pagi misalnya. Nah, itu kamu bisa ceritakan. Terus kamu kasih footnote pengamatan, hasil pengamatan di desa mana tanggal berapa. Kalau itu kamu anggap aib dan kemudian kalau dipublikasi nanti itu kamu akan mendapatkan masalah, akan mendapatkan teror, khawatir nanti diperkarakan, kamu bisa membuat samaran. Jadi kalau namanya misalnya Rahmawati kalau perempuan diganti Bunga. Kalau laki-laki misalnya namanya Rahmat diganti Bendot, misalnya gitu. Itu boleh. Tapi nama asli itu kamu pegang, data aslinya kamu pegang, data nama desanya asli kamu pegang. Hanya saja ketika kamu tulis di laporan penelitian atau di artikel itu bisa disamarkan. Jadi penelitian kualitatif bisa seperti itu ya. Jadi tidak harus vulgar menyebut nama kampung, nama personal, bisa diganti dengan nama samaran. Oke, tuntaskan dalam 1 minggu ini, jangan sampai nggak selesai karena nanti akan berakibat pada molornya pekerjaan yang lain. Nah berikutnya kita pelajari kedudukan teori. Nah kedudukan teori dalam penelitian kualitatif itu seperti apa? Kedudukan teori nanti akhirnya diimplementasikan dalam penyusunan bab 2. Kemarin sudah saya berikan di gambaran. Dalam penelitian kualitatif, teori tidak boleh menjadi frame berpikir, menjadi alat untuk melihat data atau mengambil data. Jadi peneliti sekali-kali nggak boleh terjebak dengan teori, sehingga kemudian menggunakan teori itu sebagai kacamata untuk melihat permasalahan di lapangan. Itu nanti akan berdampak kepada memaksa data agar sesuai dengan teori. Ujung-ujungnya peneliti tidak akan menemukan temuan baru, karena sama dengan teori. Pada misi penelitian kualitatif itu adalah menghasilkan temuan baru. Nah itu jangan lupa misinya itu misi menemukan temuan baru. Jadi ketika kamu belajar teori itu sifatnya hanya membekali kamu supaya nanti nggak terlalu jauh terjerumus dan lari dari masalah yang dikaji. Nah, pada bab 2 ini karena teori tidak menjadi landasan, teori bukan untuk diuji. Nah ini ya, kalau misi penelitian kuantitatif itu kan misinya kalau kuant itu kan uji teori ya. Teorinya harus ada persis dan teori itu kemudian diuji. Gimana cara menguji teori untuk penelitian kuantitatif? Dengan cara mengambil data sesuai berlakunya teori itu. Misalnya teorinya begini. Kecerdasan spiritual mempengaruhi sikap sosial seseorang. Seseorang ini seseorang siapa? Dimanapun orang itu, di Indonesia, di Thailand, di Amerika, di Eropa, di Afrika. Teori ini berlaku universal. Seseorang ini siapapun kan?
Itu berarti kalau uji teori berarti kamu harus melakukan penelitian tidak hanya di Indonesia, di Thailand juga, di Malaysia juga, di Eropa juga, di Amerika juga, di Afrika juga. Bisa nggak kamu lakukan itu? Jadi uji teori nggak mungkin bisa dilakukan karena teorinya terlalu universal. Teorinya itu berlaku umum. Karena itu harus diturunkan menjadi hipotesis. Gimana Pak cara menurunkan teori menjadi hipotesis? Ya diturunkan saja Pak. Dari atas ke bawah. Masa begitu? Gimana? Kemarin gimana? Ketika kamu penelitian kuantitatif, itu kan kamu uji teori. Tapi nggak mungkin langsung dari teori itu kamu uji. Teorinya berlaku universal, berlaku untuk semua orang. Berarti kan harus ada yang mewakili dari Eropa, mewakili dari Amerika, mewakili dari Afrika. Kan nggak mungkin dong. Uji teori secara langsung itu nggak mungkin. Akhirnya kita akan menguji hipotesisnya. Nah, hipotesis itu diturunkan dari teori. Sehingga sebetulnya ketika uji hipotesis itu seakan-akan sudah sama dengan uji teori. Nah kan begitu. Nah, terus gimana cara menurunkannya? Cara menurunkan teori menjadi hipotesis. Supaya ini kamu bisa bedakan bagaimana kemudian kamu menuangkan teori pada penelitian kuantitatif dan bagaimana kamu menuangkan teori dalam penelitian kualitatif. Nah coba cermati dulu bagaimana cara uji teori, terus kemudian uji hipotesis, bagaimana menurunkan teori menjadi hipotesis. Sangat mudah sebetulnya. Karena teori tadi berlaku umum, maka kita buat hipotesis itu adalah dengan membatasi teori yang berlaku umum itu hanya berlaku untuk sasaran penelitian kita. Misalnya seseorang tadi itu diganti menjadi siswa MA Ainul Yakin berangkat. Misalnya begitu. Ada tuh Pak siswa MA Ainul Yakin berangkat? Tidak ada. Ini hanya contoh. Nah, itu artinya apa? Berlakunya teori itu sudah dibatasi. Nah, dari situ kemudian kita rumuskan redaksinya. Dari misalnya kecerdasan spiritual mempengaruhi sikap sosial siswa MA Ainul Yakin, tinggal dibentuk menjadi redaksi HA dan HO. HA ada hubungan atau ada pengaruh kecerdasan spiritual dengan sikap sosial siswa MA Ainul Yakin berangkat. Hipotesis nihilnya atau HO-nya tidak ada hubungan. Nah, nanti dalam penelitian kita misinya adalah tolak HO. Yang kita tolak itu HO, tidak ada hubungan itu kita tolak, sehingga hasilnya terdapat hubungan antara X dengan Y. Nah kan begitu. Nah itulah proses uji teori yang kita lakukan dalam penelitian kuantitatif. Kuan ini barusan ini kuan. Nah kalau kualitatif gimana Pak? Nah kalau kualitatif itu bukan uji teori, misinya menghadirkan teori itu apa? Sebagai bekal saja. Karena itu kemudian bab 2 itu ya sebenarnya ditulis hanya kajian pustaka, begitu aja. Peneliti itu sekedar melakukan kajian-kajian untuk memotret kira-kira tema ini tuh meliputi apa saja ya, ruang lingkupnya apa saja ya. Nah begitu. Karena itu peneliti lebih bebas dalam menyusun bab 2 ini, kajian pustaka ini. Peneliti kualitatif itu lebih fleksibel. Berapa subbabnya itu tergantung kebutuhan. Terus apa saja yang dimasukkan, ya sebisa mungkin itu memang komprehensif terkait dengan kajian-kajian yang membahas tema itu. Bisa saja membutuhkan 5 subbab, bisa saja membutuhkan 7 subbab, atau mungkin kayaknya lebih simpel aja 3 subbab. Nah itu boleh. Jadi peneliti segera mencari teori-teori yang membahas tentang tema penelitian yang sudah kamu tetapkan.
Minggu depan kamu sudah bisa menyelesaikan bab 2 ini ya, kira-kira begitu. Maka segera setelah itu kamu sudah punya pedoman wawancara, punya pedoman apa tadi? Observasi. Nah, bentuknya seperti apa? Daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang akan kamu gunakan untuk menanyakan tema-tema itu kepada informan, gitu ya. Jadi peneliti segera untuk melakukan ini penyusunan pedoman wawancara. Jadi tiga tugas ini segera kamu selesaikan minggu depan, dan berikutnya kamu sudah terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan dalam rangka apa? Mengumpulkan data. Cara mengumpulkan datanya dengan wawancara atau dengan observasi. Wawancaranya bagaimana? Teknik wawancara, teknik observasi minggu depan mungkin kita akan kaji. Tetapi secara umum sebetulnya kamu boleh melakukan penelitian itu tanpa wawancara formal. Boleh secara alamiah. Kamu sudah pernah saya berikan penjelasan bahwa data yang kita peroleh secara natural itu lebih terpercaya daripada data yang kamu peroleh dengan wawancara secara formal. Ketika kamu bergaul dengan komunitas pemabuk, bahkan kamu sudah dianggap bagian dari kelompok tersebut, maka kamu bisa mendapatkan data-data, misalnya perasaannya ketika misalnya melakukan perbuatan yang seperti itu, merasa berdosa enggak? Merasa bersalah enggak? Merasa bersalah dengan orang tua enggak? Merasa bersalah dengan agamanya enggak? Sudah pernah ini tanya-tanya nih. Ini kan Fajar Dani Fajri ini kan yang mau meneliti tentang pemabuk ini. Sudah siap dengan risikonya ini. Sudah ya, sudah siap ya. Nanti kalau kemudian didatangi kelompok pemabuk ini, sudah siap ya. Wah, ini siap mati. Demi penelitian Pak, demi tugasnya Pak Emil yakin siap. Wah, biasa Pak. Tapi jangan sampai kejadian dulu ya. Kalau nanti kejadian saya juga repot tadi. Mahasiswa UNIP yang akan melakukan penelitian dihadang oleh kelompok pemabuk. Wah, nanti kemudian ini diwawancarai kamu. Kok bisa begitu? Ya, terus sebetulnya disarankan Pak Emil yakin itu kita itu harus bisa menyatu dengan mereka. Tapi ternyata kami nggak bisa menyatu. Disuguhi minuman aja kami nggak berani nyentuh gitu. Nanti saya juga kena itu. Ada dosen PAI tapi kok nyuruh anak buahnya, menyuruh anak didiknya untuk ikut mabuk-mabuk. Ya, harusnya bisa tanpa ikut apa itu? Mabuk. Tetap bisa mendapatkan dulu itu ada teman-teman itu, teman saya waktu S1 kan di Surabaya. Ya, teman-teman itu mau ngajak, ayo penelitian tentang ini prostitusi di Bali. Waktu itu kan Bali. Terus ini saya tanya, wis siap tak? Wis siap apa? Siap ditawari kan, nanti kalau ditawari gimana? Jawab,
Saya dulu juga pernah ini di Mojokerto ada apa mbak? BC. Kamu ngerti ya? Jadi sekali saya tuh sama teman-teman diajak lewat sana malam-malam. Jam berapa ya? Jam 7 jam 8 malam. Lewat itu. Mbak rumah itu, Mas, gak mampir tak Mas? Kita lewat itu, saya itu sampai ini kesandung-sandung ditawari. Dulu akhirnya itu tipe enam itu ya, tampan. Ya dulu hanya survei saja, karena dulu mau ada program itu. Kita sebetulnya dulu itu ada program dari Mandiri, Yayasan Mandiri. Dapat dana, tapi apa sih yang mau apa yang mau dilakukan? Apa perbaikan apa yang mau dilakukan? Akhirnya nggak lanjut di BC, nggak berani karena sangar-sangar gitu. Dan kadang ini bahasanya rada ngawur. Jadi menyampaikan itu gimana gitu ke kalian. Saya sampaikan nggak? Kalau apa ya? Bahasanya jorok ya. Aman ya? Aman. Tapi ada videonya ini. Nah, tadi habis kesandung itu kan, saya habis kesandung gara-gara ditawar-tawarin gitu sama beberapa teman saya. Terus ada lagi yang ini, dari dalam rumah itu bilang gitu, Mas, gak seru apa gitu. Ya bukan ngerti ya. Nah itu kalau dalam penelitian kualitatif itu namanya perspektif emik itu apa? Pernyataan asli yang muncul dari lapangan itu dituangkan apa adanya, itu namanya perspektif emik. Nah kalau nanti kamu penelitian kualitatif, ya kata-kata yang muncul seperti itu kadang perlu disuguhkan apa adanya. Dan itu mungkin hal yang menarik gitu. Jangan dicari itu ya, arti dari kata-kata itu tadi ya. Ya, nggak usah dipikirin itu. Cari sasaran lain. Akhirnya cari sasaran pengembangan keterampilan siswa. Diberi dana Mandiri berapa itu? 70 juta itu untuk mengembangkan keterampilan siswa itu. Akhirnya yang pertama itu keterampilan yang kok kayaknya istilahnya mirip-mirip apa? Keterampilan bordir. Itu kan kayak mirip bordil gitu. Bordir. Waktu itu bordir itu cukup menjanjikan waktu itu. Sekarang kayaknya gitu ya. Terus ada satu lagi itu ini keterampilan budidaya jamur. Tahu jamur kan? Ada yang vegetarian nggak? Nggak ada. Ya kamu kan kalau misalnya merasa kasihan gitu waktu daging ini dari penyembelihan hewan itu kan terus gak mau makan daging, ganti makan ini aja sayur-sayur gitu. Proteinnya dari mana? Ya protein nabati dari tempe kan, dari jamur kan. Nah ke depan mungkin jamur itu hanya yang mencari, jika kemudian kita perlu memberi pelatihan pada siswa-siswi ini untuk memiliki keterampilan budidaya jamur. Bagaimana cara membuat media
medianya. Kalau sudah dibungkus itu jadi bedlock, ngerti bedlock? Enggak tahu ya? Tahu jamur tahu deh ya, jamur ya? Jamur tiram tahu? Jamur kuping juga tahu? Tahu ya? Jamur itu jamur Nokia. jamur kancing tahu ya? Iya. Nah, misal jamur tiram. Medianya, media tanamnya itu gini, media tanamnya itu ya. Media tanam itu ya nanti diwadahi dalam plastik. Itu isinya apa? Racikan dari gragen, ngerti gragen ya? Gragen terus macam-macam dicampur. Nah, ketika sudah di tali ya, kayak apa ya? Itu harus disterilkan dulu. Bakteri-bakterinya biar mati. Gimana cara mensterilkan? Ditaruh di ruangan yang nanti itu digunakan untuk oven. Dimasukkan. Nah, ketika sudah selesai di oven, bakterinya sudah mati. Itu berarti siap media bedlock ini diisi dengan bibit jamur. Nah, ketika sudah diisi bibit jamur, maka kemudian tinggal ditaruh di ruangan yang lembab, kayak gubuk-gubukan itu. Kalau dibacet di gubuk-gubukan gitu ya, banyak yang ya itu Dua jamur. Karena tak ada jamur. terus kemudian tinggal setiap pagi itu disemproti, sama malam itu disemproti, dan kemudian dalam jangka waktu beberapa lama jamurnya muncul, dan itu bisa dipanen beberapa kali, mungkin sampai 3 kali, mungkin 4 kali, sehingga kemudian bisa diperoleh jamur untuk dikonsumsi, dimasak, menggantikan daging. Cuma kayaknya kalau kamu ini kayaknya nggak ada yang vegetarian ya, nggak ada ya. Ini manusia itu ya. Makan sekali. Tidak hanya daging tapi sayur, bahkan aspal juga. Padahal itu dampak buruknya besar loh, dampak buruknya untuk kesehatan, kolesterol, katanya begitu. Kolesterol. Daging. Kalau saya ini memang cocoknya ini kambing, saya ini kayaknya lebih cocok kambing. Jadi kebuli, sate kambing. Iya, alhamdulillah kok normal terus itu. Saya kalau ke dokter itu mesti normal Pak, bagus, normal. Tapi jangan sombong Pak. Oke, tantangan penelitian kualitatif itu seperti tadi ya. Jadi kamu harus siap. Berikutnya, jangan lupa deadline waktunya itu tadi minggu depan ya. Bab 1, bab 2, sama pedoman wawancara. Pedoman. Jadi bab 1. Biar kamu cepat ini, cepat kompeten, cepat ahli, cepat ilmunya gitu, biar segera di level yang advance gitu ya.